Gibran ini di satu sisi dianggap suara anak muda, kesempatan anak muda, tapi kan bukan anak mudanya yang jadi masalah, tapi adalah cara mekanisme yang memberikan jalan kepada Gibran yang jelas-jelas itu merusak Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan MK yang jelas-jelas keputusannya adalah ada pelanggaran berat bagi ketuanya, di mana ketuanya itu adalah paman dari Gibran, itu menjadi beban. Kalau ini sekarang ini memang yang agak diuntungkan tuh Anies. Kenapa? Karena memang seolah-olah yang bertarung adalah pendukung-pendukung yang dulunya itu ada di Jokowi, sekarang ini pecah. Begitu. Ada yang pecah, ada yang mengikuti Jokowi bersama anaknya yang bergabung dengan lawan politiknya dulu misalnya, atau yang tetap nilainya Jokowi yang kemudian dibawa oleh Mahfud MD dan Ganjar diikuti oleh mereka-mereka yang percaya bahwa nilai-nilai Jokowi, nilai demokrasi dan sebagainya itu sekarang pindah ke Ganjar dan Mahfud MD. Ini pecahnya di situ. Sementara Anies kan memang lebih stabil. Kalau saya melihatnya ini pemilu atau Pilpres 2024 itu pilpres yang tidak seperti biasanya. Sehingga hitung-hitungan dan analisisnya tidak bisa menggunakan hitung-hitungan normal seperti biasanya. Termasuk survei-survei itu, mohon maaf, ini hasil yang ada di survei-survei dengan yang biasanya ada itu berbeda-beda begitu. Artinya begini, ini sekarang ini yang sedang dihadapi oleh Ganjar Mahfud maupun Amin itu adalah kekuatan yang menjadi satu dengan negara. Kalau kemarin ada yang mengatakan bahwa Pak Presiden itu sudah menganggap bahwa dirinya adalah negara, l'État c'est moi, bahwa saya adalah negara karena sekarang ini Jokowi itu betul-betul cawe-cawe dengan berbagai macam fenomenanya, maka otomatis kita tidak bisa melihat angka-angka maupun hasil-hasil survei itu seakan-akan itu adalah refleksi sebuah realitas, belum tentu. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Katakanlah begini, ini sekarang adalah kondisi yang kita sebut sebagai perang komunikasi untuk menyiapkan pemilu. Perang komunikasi ini diwarnai di media sosial, bahkan di survei. Survei memang mungkin lembaga surveinya tidak katakanlah disentuh secara langsung, tidak. Biasalah dalam ratingnya hasil Nielsen dulu juga begitu. Ini nggak ada politik saja, hasil Nielsen itu bukan hasil Nielsennya dipengaruhi, bukan. Tetapi adalah populasi sampelnya yang dipengaruhi. Sampel sebelum ada survei itu dipengaruhi. Misalnya katakanlah ada bansos, ada kekuatan-kekuatan yang di wilayah-wilayah tertentu yang mendapatkan objek sebagai objek survei. Itu yang dipengaruhi. Makanya memang dinamika survei menjadi kadang-kadang tidak beraturan atau katakanlah membingungkan begitu. Karena kondisinya kita ini sedang dalam konteks perang komunikasi dan perang propaganda, bahkan musuhnya atau kekuatan yang ikut berperang itu negara. Ada negara di situ. MK saja bisa digunakan kok. MK yang katakanlah sangat terhormat aja bisa digunakan. Ini apalagi yang lembaga-lembaga bisnis ya, lembaga-lembaga bisnis. Maka ketika ada perang, the first casualty of war is truth. Korban pertama perang itu pasti kebenaran. Sekarang sulit sekali mencari kebenaran di media sosial itu yang namanya propaganda komputasional propaganda itu sudah marak sehingga seakan-akan suara-suara penguasanya ya mereka-mereka yang memiliki struktur dan dana yang luar biasa. Nah, itu makanya kita harus hati-hati ketika kita melihat kondisi seperti ini. Mungkin memang ada kebenaran data-data itu. Ini perlu dicek betul bagaimana lembaga-lembaganya yang memberikan data-data survei tadi. Kemudian di mana letaknya? Jangan-jangan memang seperti di era AC Nielsen bahwa AC Nielsen yang memiliki kan kalau survei itu kan istilahnya menggunakan survei longitudinal. Longitudinal itu sampelnya itu tertentu, di beberapa kali dilakukan survei.
bulan ini, bulan berikutnya, survei terus begitu. Sehingga lalu dilihat bagaimana perkembangannya. Nah, kalau misalnya tempat-tempat longitudinalnya itu bocor, ada yang bisa diberi atau dibeli informasinya bahwa di mana longitudinalnya itu, katakanlah sampel-sampelnya itu, kemudian diguyur dia dengan bansos, selesai sudah. Selesai, data surveinya sudah menjadi garbage. Makanya ini harus ada investigasi. Sulit sekali. Masyarakat katakanlah sekarang ini tidak percaya dengan survei, tidak percaya dengan berita, itu bukan salah mereka. Karena ternyata memang banyak sekali persoalan-persoalan menjelang pemilu ini, pemilu 2024 ini, yang memang tidak bisa dipercaya lagi. Omongan besok sama omongan kemarin sama besok aja bisa berubah kok. Dari elit-elit yang harusnya itu sangat dipercaya. Presiden, yang presiden saja bisa berubah. Besok, hari ini sama besok bisa berubah. Nah ini kan ini menjadi persoalan besar gitu ya. Makanya saya agak, mohon maaf, saya agak kalau harus memberikan analisis kepada data-data sekarang, coba kredibilitas datanya harus benar-benar diyakinkan dulu dari semuanya. Kalau katakanlah memang lembaga-lembaga itu memang betul-betul kredibel, ya, nah itu baru kita bisa bicara. Beberapa waktu yang lalu sampai Carta Politika si Yunarto Wijaya aja merasa dirinya juga mendapatkan intimidasi. Nah ini kan contoh-contoh kenapa dia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyesuaikan atau memberikan data-data, termasuk tadi data-data di mana pemilihnya, di mana sampel-sampelnya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita klarifikasi, Mas Yusuf. Karena kalau ini tidak ada klarifikasi bahwa masyarakat masih dibiarkan untuk tidak percaya dengan apa yang terjadi di luar sana, ya kualitas demokrasi kita akhirnya tidak dipercaya. Dan itu berbahaya sekali. Makanya tidak salah kalau sampai ada kesimpulan bahwa Pak Jokowi sebagai orang yang menjadi presiden karena hasil reformasi, demokrasi yang dihasilkan oleh reformasi, ternyata ketika dia menjadi presiden di akhir masa jabatannya, dia menghancurkan hasil reformasi itu sendiri. Nah ini kalau itu sudah hancur, ya kita tidak bisa menganalisis secara benar karena raw inputnya, raw datanya juga belum tentu benar begitu loh. Orang sekarang kan banyak sekali nih persoalan-persoalan yang di depan mata kita. Partai yang baru saja lahir, partai yang masih baru, yang ketuanya hanya 2 hari menjadi anggota partai kemudian jadi ketua umum, tiba-tiba dalam waktu yang sangat cepat baliho-balihonya ada di seluruh wilayah Indonesia, menyebar terutama di Jawa, bahkan juga di luar Jawa, di daerah-daerah padat itu menyebar sangat luas. Emang apakah kemampuan dari katakanlah staf konstituennya itu sudah begitu hebatnya, kader-kadernya begitu hebatnya melebihi partai PKB atau melebihi PDIP atau melebihi Golkar, kok bisa begitu masif? Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk dalam nalar politik begitu loh. Nah makanya kalau kemudian hasil-hasilnya juga tidak sesuai dengan nalar politik, ya kita sulit untuk mempercayai itu dan menganalisisnya. Tapi mungkin benar bahwa kalau ini sekarang ini memang yang agak diuntungkan tuh Anies. Kenapa? Karena memang seolah-olah yang bertarung adalah pendukung-pendukung yang dulunya itu ada di Jokowi, sekarang ini pecah. Begitu. Ada yang pecah, ada yang mengikuti Jokowi bersama anaknya yang bergabung dengan lawan politiknya dulu misalnya, atau yang tetap nilai-nilainya Jokowi yang kemudian dibawa oleh Mahfud MD dan Ganjar diikuti oleh mereka-mereka yang percaya bahwa nilai-nilai Jokowi, nilai demokrasi dan sebagainya itu sekarang pindah ke Ganjar dan Mahfud MD. Ini pecahnya di situ. Sementara Anies kan memang lebih stabil. Dari awal memang Anies itu diperkirakan akan lebih diuntungkan dengan ketika Gibran itu terpilih sebagai cawapres.
Karena apa? Ya, Karena yang betul. berpindah itu pasti yang dari Ganjar gitu loh. Betul. Pindah dari Ganjar kepada Prabowo, sementara Anies sama Caimin itu relatif dia stabil, dia mungkin bisa naik-naik sedikit gitu ya. Nah itu tentu diuntungkan gitu. Tapi sekali lagi data-data ini mohon maaf saya kurang percaya. Ya, baik. Prof, satu pertanyaan lagi. Suara Ganjar beralih ke Gibran itu katanya sangat besar di Jateng dan di Jatim. Anda melihat bagaimana nih? Suara Ganjar beralih ke Gibran. Iya. Ya bisa jadi karena apa? Karena memang sebenarnya kan itu konstituennya sama antara Ganjar sama Gibran itu kan konstituennya sama, ya kan? Nah sekarang Gibran berpindah kepada Prabowo. Nah ini menarik. Menariknya apa? Berarti memang suara Gibran yang identik dengan keluarga Jokowi itu lebih diterima dibandingkan dengan PDIP. Ya, lebih diterima dibandingkan pada ini juga menjadi koreksi bagi PDIP sebenarnya. Katakanlah begini, saya itu mengikuti kelompok-kelompok Islam juga, Islam garis keras, mohon maaf. Ternyata memang di kelompok-kelompok Islam garis keras ini banyak juga yang ke Prabowo. Dulunya mereka anti Jokowi, sekarang ke Prabowo. Padahal di Prabowo ada Gibran. Artinya kelompok-kelompok ini sebaiknya sih harusnya ke Anies kan kalau dia anti Jokowi gitu ya. Ini mereka ke Prabowo. Ya, sekarang beberapa itu ke Prabowo dan bisa menerima keberadaan si Gibran. Itu artinya bahwa kelompok-kelompok Islam garis keras ini sebenarnya lebih anti PDIP dibandingkan dengan Jokowi. Jokowi dulu dimusuhi ya karena dianggap bagian dari PDIP. Sekarang berpindah, yang kurang disukai adalah bukan Jokowi tetapi justru Ganjar, kan begitu. Nah itu ada seperti itu. Tetapi di sisi yang lain yang sudah mulai marah dengan Jokowi, mulai menganggap Jokowi itu merusak demokrasi, menganggap Jokowi itu menghilangkan hasil-hasil reformasi, itu sekarang banyak yang arahnya kepada Ganjar. Karena sebenarnya Jokowi dan Ganjar itu kan identik ya, nasionalisme, NKRI. Sementara mohon maaf, memang kalau Caimin ya kita tahu nasionalismenya ada ya, itu NKRI juga. Namun jangan lupa bahwa image Anies itu memang sangat kental dengan PKS, kelompok-kelompok garis keras. Nah, mudah-mudahan Kiai Maman dan lain-lain ini bisa mengurangi image itu. Walaupun itu diupayakan termasuk oleh Nasdem ya, namun agak berat karena 2017 itu kan menancap di kalangan masyarakat luas begitu. Image tentang 2017. Ya. Bagaimana tadi belum terjawab bahwa Gibran itu menjadi sebuah beban bagi Prabowo itu ya. Bagaimana Anda melihat? Ya bisa menjadi beban karena apa? Karena memang Gibran ini di satu sisi dianggap suara anak muda, kesempatan anak muda, tapi kan bukan anak mudanya yang jadi masalah, tapi adalah cara mekanisme yang memberikan jalan kepada Gibran yang jelas-jelas itu merusak Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan MK yang jelas-jelas keputusannya adalah ada pelanggaran berat bagi ketuanya, di mana ketuanya itu adalah paman dari Gibran, itu menjadi beban. Itu menjadi beban dibandingkan kalau misalnya Prabowo itu bersama dengan katakanlah Erick Thohir begitu. Mungkin akan berbeda. Tapi ketika Prabowo dengan Gibran, otomatis nuansa KKN-nya sekarang masuk ke Prabowo. Prabowo membawa image baru yang namanya dia bagian dari munculnya bukan hanya Orde Baru, kalau Orde Baru kan dia, tapi KKN dinasti yang sedang dikembangkan oleh Pak Jokowi. Dan dinasti ini memang persoalan yang sekarang sangat menonjol sebagai persoalan politik yang banyak tidak disukai di kalangan masyarakat anak-anak muda maupun juga masyarakat luas. Itu risetnya ada itu kemarin dari mana itu. Walaupun saya belum tahu juga ini apakah riset yang juga seperti yang saya katakan tadi di dalam konteks di luar kewajaran atau apapun, memang yang namanya dinasti itu banyak orang yang tidak menyukainya. Tapi karena itu surveinya Kompas, saya agak sedikit percaya. Kalau Kompas kan memang lembaga atau katakanlah media yang punya reputasi udah puluhan tahun dan itu
kalau dia melakukan atau katakanlah memiliki integritasnya bermasalah, itu sama aja dengan membunuh bisnis Kompas yang sudah luar biasa mereka bangun selama berpuluh-puluh tahun oleh Pak Yaakob dan anak-anaknya.